Halo, apa kabar? Ibu berharap anak-anak tetap sehat dan tetap semangat. Hari ini kita mau masuk di materi yang baru, yaitu tentang teks ceramah. Mari kita lihat tujuan pembelajarannya. Understanding-nya. Teks ceramah adalah teks yang berisi tentang pembicaraan di muka umum yang isinya penyampaian informasi, pengetahuan oleh pakar atau orang-orang yang ahli di bidangnya. Mari kita lihat isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah. Adapun unsur-unsur teks ceramah, yang pertama, ada penceramah, yang kedua ada audiens, yang ketiga ada materi, yang keempat ada metode penyampaian ceramah. Metodenya bisa macam-macam, dan media ceramah. Selanjutnya, mari kita lihat struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah yang pertama ada pembukaan. Pembukaan ini berisi tentang pengenalan isu yang akan dibicarakan dalam teks ceramah nanti. Lalu yang kedua, isi ceramah menjelaskan tentang topik yang ada di bagian pembukaan. Selain itu juga rangkaian-rangkaian fakta yang mendukung tentang argumen yang ada dalam pembukaan. Yang ketiga ada penutup. Penutup berisi tentang simpulan, rangkuman tentang isi teks ceramah yang ada di bagian sebelumnya dan juga di bagian pembuka. Kaidah kebahasaan teks ceramah. Di sana ada 5 item. Ada 5 item. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif. Ingat bahwa dalam teks ceramah tadi, di understanding-nya menggunakan bahasa yang persuasif. Imperatif artinya kalimat yang berisi ajakan, perintah, permintaan, ataupun larangan dan saran-saran. Bagaimana cara kita membujuk agar audiens kita mengikuti apa yang penceramah inginkan? Untuk itu diperlukan penggunaan kalimat imperatif. Yang kedua, penggunaan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat itu memiliki banyak hubungan. Di sana ada 15 hubungan. Hubungan yang pertama misalnya hubungan waktu. Pada hubungan waktu ini nanti kita membubuhkan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Misalnya hubungan waktu permulaan. Contoh katanya atau contoh konjungsinya adalah sejak, ya, atau konjungsi hubungan waktu bersamaan, misalnya kata sambil, atau konjungsi hubungan akhiran itu misalnya kata pada akhirnya, setelah itu, dan sebagainya. Dan konjungsi-konjungsi yang menyatakan hubungan lainnya seperti yang ada di atas ini. Selanjutnya ada penggunaan kata ganti. Kata ganti di sini dibagi menjadi 5 item. Ya, ada kata ganti orang. Kata ganti orang itu adalah kita kenal dengan kata ganti orang pertama, orang kedua, maupun orang ketiga.
Untuk orang pertama misalnya ada contoh kata gantinya saya, aku, atau jamaknya kami. Untuk kata ganti orang kedua, kita kenal dengan contoh kata ganti kamu dan kalian. Kata ganti orang ketiga itu bisa merupakan nama orang ataupun penggunaan kata dia dan mereka. Lalu yang kedua, kata ganti kepunyaan. Kata ganti kepunyaan ini menegaskan tentang kepunyaan. Misalnya, pensilku. Ku itu menjadi kata ganti kepunyaan aku. Mu, punyamu, pensilmu. Mu menjadi kata ganti. Yang ketiga, ada kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk ini biasanya kita gunakan untuk menggantikan nama benda. Contohnya ini, itu. Dan selanjutnya kata ganti penghubung yang bisa kita gunakan adalah kata yang. Dan yang terakhir, kata ganti tak tentu. Artinya orangnya atau bendanya itu bisa lebih dari satu, tak terhitung jumlahnya. Misalnya penggunaan kata sesuatu atau para dan sebagainya. Kata kerja mental artinya kata kerja yang menggambarkan tindakan atau kondisi yang dilakukan oleh subjek. Ingat, kata kerja mental adalah kata kerja yang menggambarkan proses, tindakan, atau kondisi yang dilakukan oleh subjek. Misalnya, kata menikmati, bahagia, menolak, dan lain sebagainya. Lalu, yang terakhir, ada penggunaan kata-kata teknis atau istilah. Misalnya, dalam ceramah kita menjelaskan atau memaparkan tentang dunia pendidikan. Maka istilah-istilah yang digunakan dalam teks ceramah tersebut pastinya memuat istilah-istilah teknis berkaitan dengan bidang pendidikan. Begitupun penggunaan kata teknis di bidang lainnya, misalnya bidang budaya, maka kita memasukkan unsur-unsur istilah yang berkaitan dengan kebudayaan. Cara menyimpulkan isi teks ceramah. Yang pertama, pastinya kita membaca atau mendengarkan dengan baik tentang ceramah yang disampaikan. Setelah itu, kita mencatat pokok-pokok isi teks ceramah. Lalu yang ketiga, kita menyimpulkan isi teks ceramah. Bagaimana cara kita menyimpulkan isi teks ceramah? Yang pertama, simpulan itu harus memuat keseluruhan dari pokok ceramah. Yang kedua, simpulan tidak boleh menyimpang dari isi teks ceramah. Yang ketiga, simpulan itu bukan komentar, tetapi ringkasan isi teks ceramah. Jadi kita dilarang untuk memberi komentar, tapi kita langsung menarik apa saja yang menjadi isi pembicaraan dari teks ceramah tersebut. Cara menyusun teks ceramah. Yang pertama, kita tentukan dulu topik yang kita mau bahas nanti dalam ceramah kita apa. Yang kedua, kita menentukan tujuan dari ceramah kita. Apakah tujuan kita itu memberikan informasi atau menghibur atau apa? Dari tujuan ini, kita turunkan menjadi kerangka tulisan, kerangka teks ceramah. Kita bikin poin-poin pentingnya. Lalu yang terakhir, kita menulis teks ceramah sesuai dengan topik yang kita angkat dan pastinya berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks ceramah itu sendiri. Selanjutnya, mari kita lihat cara kita menentukan topik yang akan kita bahas dalam teks ceramah. Yang pertama, topik yang harus kita gunakan itu bisa macam-macam. Isunya bisa berkaitan dengan masalah pendidikan, masalah budi pekerti, atau peristiwa aktual yang ada di masyarakat,
ataupun pengalaman pribadi kita, ataupun isu-isu budaya, serta permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Baik itu berkaitan dengan masyarakat umum maupun kita khususkan menjadi remaja atau anak-anak. Lalu yang terakhir, kita mengembangkan teks ceramah berdasarkan topik yang ada, yang kita sudah turunkan menjadi tema, dan sudah kita turunkan juga pokok-pokok teks ceramahnya. Nah, cara yang terakhir untuk menyusun teks ceramah adalah mengembangkan kalimat-kalimat menjadi gagasan pokok, mengembangkan ide atau pokok-pokok tadi menjadi beberapa kalimat. Kalimatnya ingat harus padu. Padu. Yang kedua, menyusun paragraf sesuai dengan aturannya, bahwa dalam satu paragraf hanya memiliki satu ide pokok. Ingat ya materi sebelumnya. Lalu, dan jangan lupa bahwa kita harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Mudah bukan? Setelah itu, kita mencermati lagi apakah teks ceramah kita itu perlu direvisi atau tidak. Kalau perlu, apa saja yang kita perlu perhatikan? Kita lihat apakah hasilnya sudah sesuai, apakah ada kekeliruan di sana, apakah ejaan saya tepat atau belum. Anak-anak, ingat kembali bahwa hari ini kita sudah mempelajari tentang 3 hal. Yang pertama, tentang gambaran umum teks ceramah itu sendiri. Yang kedua, tentang struktur dan kebahasaan teks ceramah. Yang ketiga, cara kita menyunting dan menulis teks ceramah. Sekian pembelajaran kita hari ini.